Shalom, saudara kasih Tuhan. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Saya berdoa setiap saudara dalam keadaan baik semuanya, dan damai sejahtera Tuhan terus menyertai setiap saudara, sehingga kita bisa melewati masa-masa yang sulit ini dengan pertolongan dan kekuatan dari Tuhan. Saudara, mari kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Saya mengajak setiap kita untuk bersama-sama menaikkan pujian. Oh, mulianya hadirat Tuhan. Kita akan menyembah Dia, kita akan memuliakan Dia. Haleluya. Oh, mulianya
Bapa di surga, kami bersyukur buat hari ini, pagi hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada karena penyertaan-Mu, pemeliharaanmu bagi setiap kami. Kami bersyukur kami boleh melewati hari-hari kami dengan pertolongan-Mu. Dan semakin hari kami boleh semakin mengenal rencana-Mu dalam hidup kami. Dan hari ini kami memperingati kebangkitan-Mu dari antara orang mati. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau menyelesaikan karya-Mu bagi kami, agar kami boleh hidup bagi-Mu, agar kami boleh mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu. Kami bersyukur kami boleh menjadi umat kesayangan-Mu. Lewat penebusan-Mu kami dimungkinkan menjadi anak-anak Allah. Kami bersyukur dan biarlah dengan sisa waktu hidup yang masih Tuhan percayakan, kami boleh mempermuliakan Engkau lewat seluruh kehidupan kami. Pagi hari ini ajar kami mengerti sungguh-sungguh arti dari kebangkitan-Mu, agar kami sungguh-sungguh bisa mengalami seperti Engkau juga alami Tuhan Yesus. Jika Kau bangkit dari kematian, Kau pun berjanji kami bisa mengalami kebangkitan dari antara orang mati. Terpujilah Tuhan atas semuanya. Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran setiap kami semuanya. Seluruh perbisa program ini dan seluruh jemaat-Mu GSKI Telios, berikan kami penerangan roh, terangi hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, terangi hati pikiran hamba-Mu, taruh perkataan-Mu dalam bibir lidah hamba-Mu, biar semua ini kemuliaan bagi Allah Bapa di surga. Terpujilah Kau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Yang siap menerima kebenaran firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara kasih puji nama Tuhan. Saudara kasih Tuhan, peristiwa kebangkitan Kristus dari kematian sungguh merupakan peristiwa yang maha dahsyat, luar biasa. Tidak ada duanya, tidak ada duanya. Tidak ada manusia yang pernah mati lalu bangkit dan tidak mengalami kematian lagi. Memang ada beberapa orang kita dengar mereka mati, mereka bangkit, habis itu mereka mati lagi, saudara. Tapi Yesus, Dia mati di kayu salib di Bukit Golgota. Selama 3 hari Dia masuk ke alam maut. Dan pada hari yang ketiga Dia bangkit dari kematian. Dan Dia tidak mengalami bangkit lagi. Dia tidak mengalami kematian lagi. Dia hidup selama-lamanya. Karena itu saudara Tuhan, memperingati kebangkitan Tuhan dari kematian, ini sungguh merupakan perenungan yang luar biasa bagi setiap kita semuanya. Hari ini kita akan belajar apa arti dari kebangkitan Kristus bagi kita. Banyak orang menganggap kebangkitan orang mati adalah hal tahayul. Bahkan mereka menganggapnya seperti sampah, tidak penting dalam hidup mereka. Mereka tak mengerti kebangkitan Yesus dari kematian itu menentukan masa depan hidup kita. Dan sungguh-sungguh ada pengharapan yang luar biasa dalam kebangkitan Kristus dari kematian. Dan saya berdoa setiap kita boleh memiliki pengharapan itu. Karena kita mengatakan bahwa hal kebangkitan adalah hal yang sangat penting. Dalam seluruh pemberitaan Injil para rasul-rasul pada waktu gereja mula-mula, mereka menekankan sekali tentang hal kebangkitan. Dalam Kisah Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-33, Alkitab mengatakan demikian. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Mereka memberitakan tentang kebangkitan Kristus. Ini peristiwa yang maha dahsyat yang harus didengar oleh setiap manusia. Karena ini memberikan pengharapan bagi seluruh manusia yang mau bertobat dan menerima
penebusan Yesus Kristus. Saudara, berita tentang kebangkitan Yesus dari kematian dan janji kebangkitan dari antara orang mati bagi setiap orang percaya adalah pokok yang sangat penting dalam Alkitab. Sungguh sangat penting. Bahkan Paulus lewat ilham Roh Kudus, dia menuliskan dalam 1 Korintus 15 ayat 14-15, dikatakan demikian. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Tetapi andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, memang sia-sia iman kita. Tapi Alkitab mengatakan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Saudara, kebangkitan Yesus dari kematian sungguh peristiwa yang sangat luar biasa bagi setiap kita semuanya. Dan hari ini kita akan merenungkan kebenaran Injil yang murni. Kita akan menggali kebenaran Allah yang murni lewat pertolongan Roh Kudus untuk mengetahui bagaimana caranya Yesus bangkit. Lalu jika Kristus dibangkitkan, bagaimana dengan orang percaya? Bagaimana agar setiap orang percaya juga mengalami kebangkitan seperti Kristus bangkit dari kematian? Karena ada janji, nanti kita akan lihat. Sebagaimana Kristus dibangkitkan, maka orang percaya juga akan mengalami kebangkitan dari antara orang mati. Lalu pertanyaannya, persiapan apa yang harus dilakukan oleh orang percaya? Dan bagaimana orang percaya harus waspada dan terus berjaga-jaga supaya dia bisa menyelesaikan hidupnya sampai garis finish, sampai pada akhir nanti kita semua akan dibangkitkan dari antara orang mati. Apa yang Alkitab katakan mengenai pengharapan akan kebangkitan dari antara orang mati? Semuanya kita akan temukan jawabannya dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini. Dan biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran setiap kita semuanya. Yang mau katakan amin. Puji nama Tuhan, saudara. Biar sungguh-sungguh Roh Kudus akan memimpin setiap kita semuanya. Kita yang satu pujian, saudara Tuhan. Ini menjadi pertanyaan dalam hidup kita. Ada tanya, untuk apa aku hidup di muka bumi ini? Supaya kita sungguh-sungguh bisa mempersiapkan hidup kita, mengisi hidup kita dengan baik, seturut dengan apa yang Tuhan mau. Segala aktivitas kehidupan kita merupakan persiapan. Bukan hanya persiapan kematian, tapi persiapan nanti untuk kita boleh dibangkitkan dari antara orang mati. Puji nama Tuhan. Ada tanya dalam gelisah. Ada tanya dalam gelisah di hati. Untuk apa aku ada di bumi ini? Bakuap sekejap bunga rumput pagi yang akan layu di sore hari. Malam kelam, padang gersang dan tandusnya, cerita tragis kehidupan manusia. Dan satu persatu mereka yang dicinta berpulang tak kembali lagi. Tuhan, hantarlah langkahku sebelum usai hariku, untuk memahami rencanamu di dalam taman hidupku. Tuhan, celikkan batinku untuk mengerti hatimu, agar ku tunaikan semua yang Bapa ingini.
Puji nama Tuhan. Ada beberapa kebenaran yang kita dengar pada hari ini, pada pagi hari ini, supaya kita mengerti bagaimana Yesus dibangkitkan. Lalu buat kita sebagai pengikutnya, persiapan apa yang kita mesti lakukan. Adakah janji juga mengenai kebangkitan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus? Dan jikalau ada, apa yang harus kita persiapkan dalam hidup ini? Apa yang kita mesti gumuli dalam hidup ini? Supaya nanti ketika aku mengalami kematian, aku pun dibangkitkan dari antara orang mati. Kebenaran yang pertama, Alkitab mengatakan bahwa Yesus dibangkitkan bukan karena dia adalah Allah anak, tetapi karena perjuangannya. Alkitab menyatakan bahwa dalam menunaikan tugas penyelamatan, Yesus sungguh-sungguh menjadi manusia, dan dalam segala hal dia disamakan dengan semua manusia. Dia disamakan, dia berjuang, dia bangkit karena perjuangannya, bukan karena dia Allah anak. Dalam Ibrani 2 ayat 17 dikatakan demikian. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Dalam segala hal ia disamakan. Ia dibangkitkan bukan karena dia Allah anak. Ketika ia menjadi manusia, ia sungguh-sungguh mengosongkan dirinya. Dia tanggalkan seluruhnya. Roh Kudus menaungi rahim Maria. Roh Allah anak masuk dalam rahim Maria, yang dia memulainya dari nol. Dia berjuang dalam segenap hidupnya. Karena itu Ibrani pasal yang kelima ayat 7 sampai ke 8 dikatakan demikian. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan rata tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, maksudnya Allah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Yesus dibangkitkan karena perjuangannya. Alkitab mengatakan dalam segenap hidupnya ia mempersembahkan doa, ratapan, keluhan, permohonan kepada Dia sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan Alkitab mengatakan karena kesalehannya ia didengarkan. Sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar taat dari apa yang telah dideritanya. Saudara dikasih Tuhan, lalu apa implikasi buat kita sebagai orang percaya kepada Kristus? Seperti Yesus berjuang, maka orang percaya juga harus berjuang untuk mengalami kebangkitan dari antara orang mati. Karena itu Paulus pun menulis kepada jemaat di Filipi. Dia pun berjuang dan dia nyatakan kepada jemaat di Filipi. Dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 10 sampai 11 dikatakan demikian. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Paulus berjuang, Yesus berjuang, maka orang percaya pun harus berjuang untuk mengalami kebangkitan dari antara orang mati. Kebangkitan tidak instan, bukan sekedar anugerah, harus diperjuangkan. Makanya Paulus mengatakan, yang ku kehendaki aku mengenal Dia, mengenal Yesus Kristus, mengenal Allah dan kuasa kebangkitannya. Apa itu kuasa kebangkitannya? Ketaatannya, kesalehannya, perjuangannya, dan persekutuan dalam penderitaannya. Dan Paulus mengatakan, supaya akhirnya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara kasih Tuhan, setiap kita harus berjuang selama kesempatan masih ada dan hidup yang masih Tuhan percayakan. Hidup ini adalah satu-satunya kesempatan bagi kita untuk mengukir
pengenalan kita akan Allah yang benar, bersekutu dalam penderitaan Yesus, supaya nanti kita pun dibangkitkan dari antara orang mati, sama seperti Kristus juga dibangkitkan. Hidup ini adalah kesempatan untuk kita memberikan segenap hidup kita melakukan kehendak Bapa. Karena itu berjuanglah untuk hidup dalam kesalehan dan ketaatan, dengan menemukan kehendak Tuhan dan melakukannya. Sama seperti Yesus juga mengatakan dalam hidupnya, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Segenap hidupnya hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Mari kita bersama-sama berjuang lewat kesempatan hidup yang Tuhan masih percayakan. Di tengah goncangan-goncangan yang Tuhan izinkan, ini menjadi alat bagi kita untuk memurnikan setiap kita. Tidak usah panik, saudara. Memang dunia akan terus mengalami goncangan. Memang goncangan yang sangat dahsyat ini, luar biasa, melanda seluruh dunia. Tak usah khawatir, tak usah panik. Berjuanglah mengenal Tuhan. Nikmati hari-hari hidup kita berkumpul bersama dengan keluarga. Buat mesbah keluarga. Ada family in truth, keluarga dalam kebenaran, family in truth. Saudara diberikan tuntunan, ada pujian yang diberikan di situ, ada contoh nyanyiannya, bagaimana belajar menyanyikannya. Lalu ada renungan yang diberikan, saudara hanya tinggal bacakan renungan. Kalau ada yang kurang mengerti, saudara boleh bertanya kepada sekretariat gereja. Lalu setelah itu saudara boleh saling mendoakan satu dengan yang lain. Anak mendoakan kakak, doakan adik, adik doakan kakak. Anak doakan orang tua doakan anak. Oh, indah luar biasa. Di tengah goncangan ini justru kita akan gunakan kesempatan ini. Amin. Amin, saudara. Biar kiranya kita melimpah dengan ucapan syukur senantiasa, walaupun di tengah goncangan yang ada. Kita naikkan satu pujian ini, saudara. Kugores jiwaku untuk mencintai Tuhan dengan segenap hidup kita semuanya. Kugores jiwaku untuk mencintaimu, cinta yang tak pernah ku temukan. Ku pacu hasratku untuk tetap bertahan, agar cinta tak pernah padam. Kemarau hidupku tak akan mereda, gelora nan suci di kalbuku. Tak akan berujung desah bisikanku. Yesus, aku cinta padamu, ku labuhkan, ku labuhkan rinduku di peluk hatimu. Tentu kau merasa yang ku rasakan. Kelak kita berjumpa, berpadu selamanya. Jalinan cinta kita
abadi. Jalinan cinta kita nan abadi. Amin, saudara. Labuhkan hati kita kepada Tuhan. Ini kesempatan satu-satunya bagi kita. Kita berjuang bersama-sama. Kebenaran yang kedua, saudara. Kebenaran yang kedua. Sebagaimana iblis berusaha keras agar Yesus tidak dibangkitkan, maka dia pun akan melakukan upaya yang sama agar setiap orang percaya gagal dalam perjuangannya dan tidak mengalami kebangkitan dari antara orang mati. Saudara, kalau kita belajar dari Alkitab, sejak awal iblis berusaha menggagalkan karya Kristus untuk menebus manusia. Dari awal, saya mencatat ada beberapa upaya iblis yang dia lakukan. Yang pertama, sebelum Yesus lahir pun dia berupaya menggagalkan kelahiran bayi Yesus dengan memakai Herodes yang berbohong kepada orang-orang Majus yang hendak menyembah Yesus, yang dia katakan, kalau kau berjumpa dengan bayi Yesus, kasih tahu kepadaku supaya aku datang menyembah dia. Padahal Herodes bukan hendak menyembah dia. Yesus, dia hendak bunuh Yesus. Bayi itu belum lahir, dia sudah rancang untuk membunuh bayi Yesus. Lalu ketika akhirnya dengan pertolongan Roh Kudus orang Majus tidak kembali kepada Herodes, gagal upaya iblis. Ada upaya kedua. Begitu bayi Yesus dilahirkan, maka Herodes mengeluarkan maklumat untuk membunuh semua bayi-bayi di Yerusalem. Pembunuhan bayi besar-besaran di Yerusalem, dengan harapan bayi Yesus pun akan terbunuh. Tapi upaya iblis gagal kembali. Setelah dia gagal membunuh bayi Yesus, gagal iblis membunuh Yesus, maka dia berupaya keras mencoba Yesus agar dia jatuh dalam dosa, supaya dia gagal dalam perjuangannya. Alkitab mencatat, iblis mencoba Yesus, mencoba dengan berbagai hal, dan ternyata pencobaannya pun gagal. Yesus berhasil dalam perjuangannya. Dia tak berhasil mencoba Yesus, maka ketika Yesus tidak bisa jatuh dalam dosa, iblis terus berupaya menggagalkan kematian Yesus. Dengan cara apa? Memakai muridnya sendiri, Petrus. Ketika Yesus mengatakan bahwa anak manusia harus menderita sengsara, mati dan kayu salib untuk pergi ke Yerusalem, tiba-tiba Petrus menarik tangan Tuhan, menghalangi Tuhan untuk pergi ke Yerusalem menderita. Ingat waktu itu Yesus menghardik Petrus dalam Markus 8 ayat 23. Apa Yesus katakan? Anyah iblis, kau suatu batu sandungan bagiku. Engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Lihat, upaya iblis gagal semuanya. Sampai pada akhirnya Yesus berhasil. Dia menderita sengsara, dia mati bagi manusia, menebus dosa manusia, dan dia berhasil dalam perjuangannya, dalam kesalehan, ketaatan kepada Allah Bapa. Makanya kita mengatakan dia dibangkitkan dari antara orang mati. Upaya yang sama iblis juga akan kerjakan buat orang-orang percaya yang telah ditebus oleh darah Kristus, agar mereka gagal dalam perjuangan meraih kebangkitan dari antara orang mati. Ingat, iblis belum tinggal diam, belum selesai. Yesus berhasil, maka sekarang dia coba menggagalkan orang-orang percaya agar tak ada seorang pun bisa dibangkitkan dari antara orang mati. Maka iblis berupaya. Apa upaya yang pertama? Upaya iblis yang pertama, dia menghembuskan penyesatan lewat Injil palsu, Injil murahan, yang bahkan hari-hari dihembuskan oleh banyak gereja, yaitu Injil yang hanya mengajarkan fokus kepada pemenuhan kebutuhan hidup, kenyamanan hidup, dan hal-hal fana dalam dunia ini. Berapa banyak gereja mengajarkan Injil palsu, Injil yang hanya fokus kepada pemenuhan kebutuhan perut jasmani, dan tidak mengarahkan kepada hidup yang sesungguhnya Tuhan inginkan, agar setiap orang percaya mengalami kebangkitan orang mati. Injil palsu atau murahan yang menyerukan
bahwa anugerah dan kemurahan Tuhan tanpa pertobatan dan tanpa perjuangan untuk hidup kudus. Ajaran yang mengatakan yang penting asal percaya. Percaya dengan pikiran sendiri sudah cukup untuk memperoleh keselamatan. Dia berpikir dengan hanya menyebutkan kalimat syahadat. Dalam versi Kristen, dia sudah selamat. Yang penting asal percaya. Hati percaya, mulut mengakui Yesus Tuhan, maka dia sudah selamat. Ini Injil palsu, Injil murahan. Tidak mengajak orang untuk berjuang mengejar kekudusan dalam hidup mereka. Ini yang dihembuskan oleh kuasa kegelapan, oleh iblis. Dan banyak lagi contoh-contoh penyesatan. Di belakang itu iblis yang menghembuskannya, agar orang percaya gagal, tidak berjuang dalam hidupnya, dan mereka tidak mengalami kebangkitan dari antara orang mati. Karena itu setiap orang percaya, kita harus terus waspada dan berjaga-jaga. Saya berdoa setiap saudara semuanya berjaga-jaga dan terus waspada, berjaga-jaga, terus intim dengan Tuhan. Jalinlah hubungan intim dengan Tuhan. Kenali Dia. Paulus mengatakan, yang kuhendaki mengenal Dia dan mengenal kuasa kebangkitannya, kesalehan, ketaatan, kekudusan, hidup melakukan kehendak Tuhan. Sebelum melakukan, kita mesti mencari kehendak Tuhan dulu, mencari kebenaran yang murni. Maka Roh Kudus akan menuntun, memimpin setiap saudara semua, setiap kita semua ke dalam seluruh kebenaran Allah, dan kita akan melakukan kehendak Allah dalam sisa hidup yang Tuhan masih percayakan dalam hidup kita. Yang mau katakan amin. Saudara, waspada, berjaga-jaga atas segala upaya penyesatan yang iblis lakukan. Setiap kita mesti waspada. Mari bangun, bangkit untuk berjuang. Sisa waktu yang masih ada, gumuli dengan sungguh-sungguh, supaya setiap kita semuanya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kita naikkan satu pujian, saudara. Jagaku Tuhan. Jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Kata kembali, jagaku Tuhan. Jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Ku percaya Kau setia, pegang tanganku, Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Ku percaya Kau setia, pegang tanganku, Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna, sampai sempurna, sampai sempurna, sampai sempurna. Amin, saudara. Waspada, berjaga-jaga, berjuanglah terus dalam seluruh hidup kita. Kebenaran yang ketiga, sebagaimana Kristus telah bangkit dari antara orang mati, maka setiap kita yang menang
juga akan dibangkitkan dari antara orang mati. Saudara, ini janji yang luar biasa. Tidak ada satu agama manapun yang menjanjikan hal ini. Alkitab mengatakan dalam 1 Korintus 5 ayat yang ke-20, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal. Dia dibangkitkan sebagai yang sulung. Berarti kalau yang sulung ada, maka yang berikutnya akan menyusul. Orang-orang percaya yang menang, mereka pun akan dibangkitkan dari antara orang mati. Dengan kebangkitan Kristus, maka setiap kita punya pengharapan untuk dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan, yaitu tubuh yang sama yang dikenakan Kristus pada waktu bangkit. Tubuh yang kekal, yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat semar, yang tidak dapat layu. Tubuh kemuliaan. Tubuh yang sama yang Yesus peragakan ketika 40 hari dia menampakkan dirinya. Setelah dia bangkit 40 hari, dia menampakkan dirinya kepada banyak orang, kepada murid-muridnya, kepada banyak orang dia menampakkan diri. Seakan-akan Tuhan hendak mengatakan, seperti ini nanti engkau juga akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Saudara, haleluya. Ini janji yang luar biasa bagi kita. Ini adalah pengharapan dan penghiburan luar biasa bagi setiap orang Kristen, bahwa kematian bukanlah akhir kehidupan. Kita akan dibangkitkan dan memiliki kehidupan dengan tubuh yang baru dan sempurna di langit baru dan bumi yang baru. Saudara, pegang pengharapan ini. Dengan pengharapan ini kita tidak takut dengan apapun juga. Kita tidak akan panik khawatir dengan wabah pandemi virus corona. Nah, memang kita tetap waspada. Tetap waspada, bertanggung jawab dalam hidup. Tapi kita tidak terjebak kepada kekhawatiran dalam hidup. Kalaupun setiap kita mengalami kematian, Alkitab mengatakan orang-orang yang menang, dia akan dibangkitkan dari antara orang mati. Tak perlu takut, tak perlu gelisah. Jalani hidup dengan bertanggung jawab. Lakukan yang terbaik. Temukan kehendak Tuhan. Siapapun kita, bagaimanapun kondisi keadaan kita, kau bisa memenuhi kehendak Tuhan lewat hidupmu. Temukan itu dalam hidupmu. Alami perubahan dalam hidupmu. Kau terus diubahkan, dibaharui lewat kebenaran firman yang murni, yang dituai oleh Roh Kudus. Saudara, bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Kita diubahkan terus. Hari demi hari kita diubahkan, dibaharui. Hari demi hari kita mengalami pembaharuan. Jangan stuck. Setiap kita harus terus bertumbuh sampai menuju kesempurnaan. Saudara, ini bukan dongeng, bukan isapan jempol, tapi pengharapan yang nyata karena telah dibuktikan oleh kebangkitan Yesus Kristus. Ini bukan dongeng, bukan tahayul. Kematian hanyalah perpisahan sementara. Suatu hari nanti kita akan bertemu kembali di kerajaan sorga dengan orang-orang yang kita kasihi. Karena itu marilah sungguh-sungguh hidup sebagai anak Tuhan yang takut akan Allah. Hidup dalam kekudusan dengan mencari dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Berjuanglah terus sampai kodrat kita diubahkan dari kodrat manusia berdosa menjadi kodrat manusia dengan kodrat ilahi dalam hidup kita. Manusia dengan kodrat dosa diubahkan menjadi manusia dengan kodrat ilahi. Sebelum kita mengembuskan nafas yang terakhir, kita harus mengalami perubahan, pembaharuan itu. Berjuanglah, Roh Kudus akan menyertai kita sampai kesudahan zaman ini. Jangan tenggelam oleh goncangan-goncangan yang ada. Jangan pikiranmu cuma terfokus kepada virus corona, tapi arahkan kepada kebenaran firman Kristus. Jangan terlalu banyak lihat media sosial, tapi kau tidak pernah baca Alkitab. Coba berapa jam kau buka media sosial, tapi kau tidak pernah baca Alkitab. Renungkan itu sungguh-sungguh. Isi pikiranmu dengan kehendak Tuhan. Temukan, mengertilah kehendak Tuhan untuk kita kerjakan dalam hidup setiap kita semuanya. Saudara kasih Tuhan, jangan mau lagi disesatkan oleh banyak pengajaran-pengajaran palsu yang hari-hari ini banyak dihembuskan oleh gereja yang tidak berjalan dalam kebenaran yang murni. Pengajaran yang hanya berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan jasmani dan kenyamanan hidup. Pada akhirnya, saudara kasih Tuhan,
Selamat berjuang. Tuhan memberkati setiap kita semuanya. Shalom. Puji nama Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Kita akan bermazmur bagi Tuhan. Kita akan memuliakan Dia. Kita akan selalu menghargai semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Dan apa yang semua Dia telah kerjakan, mengukir sesuatu dalam hati kita untuk kita juga mengerjakan hal yang sama seperti yang Dia kerjakan. Amin. Puji nama Tuhan. Kan selalu kuhargai. Kan selalu kuhargai semua yang Kau lakukan. Pengorbananmu di Golgota agar ku tak binasa. Dimanapun ku berada, menjadi saksimu. Ku persembahkan jiwa-jiwa bagi kerajaan-Mu. Ajarlah aku rela menderita seperti diri-Mu, tetap bertahan sampai akhirnya. Kau pandang aku setia. Dari awal kita akan balik puji saudara. Kan selalu ku hargai semua yang Kau lakukan. Pengorbananmu di Golgota agar ku tak binasa. Dimanapun ku berada, menjadi saksimu. Ku persembahkan jiwa-jiwa bagi kerajaan-Mu. Ajarlah aku rela menderita seperti diri-Mu, tetap bertahan sampai akhirnya. Kau pandang aku setia. Katakan balik. Ajarlah aku rela menderita seperti diri-Mu, tetap bertahan sampai akhirnya. Kau pandang aku setia. Kau pandang aku setia.
Mari saudara kasih Tuhan. Kalau kau bisa berdiri, kau boleh pakai berdiri. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Sebagaimana Kristus dibangkitkan karena perjuangannya, maka berjuanglah sedemikian rupa. Seperti Paulus yang mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenalinya dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Kenalah Tuhan selama kita hidup. Dapatkan kuasa kebangkitannya. Hidup yang takut akan Allah. Hidup dalam ketaatan. Bersekutu dalam penderitaannya dan perjuangannya. Agar sebanyak mungkin orang diselamatkan. Menemukan hidup kekal dalam hidup mereka. Hidup yang kita lalui yang singkat ini kesempatan satu-satunya bagi kita. Dan jangan pernah mau disesatkan oleh banyak ajaran palsu yang menyesatkan. Biar kiranya Roh Kudus akan terus menuntun hidup saudara. Peganglah terus pengharapanmu sungguh-sungguh. Pengharapan yang kekal. Bahwa sebagaimana Kristus dibangkitkan sebagai yang sulung dari antara orang-orang mati, maka setiap orang percaya menampung engkau dan saya juga akan dibangkitkan dari antara orang mati. Berjuanglah untuk menang dalam Tuhan. Kerjakan keselamatanmu. Tuhan akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman ini. Jangan khawatir, jangan gelisah, jangan panik dalam hidup. Jalan hidup dengan bertanggung jawab dan waspada selalu. Kerjakan yang terbaik dalam hidup. Tuhan akan memimpin menyertai hidupmu. Tuhan akan melimpahkan kau dengan damai sejahteranya berlimpah-limpah dalam hidup. Bapa di surga, kami berdoa juga pagi hari ini buat bangsa negara kami yang berjuang menghadapi pandemi COVID-19. Aparat pemerintah, TNI, polisi, dan semua bahkan tenaga medis yang ada, seluruh rumah sakit yang ada, Tuhan, berikan mereka hikmat-Mu, kekuatan daripadamu. Dan seluruh masyarakat Indonesia kami berdoa, kami bersama-sama bersatu mendukung pemerintah kami, program yang ada. Dengan kami berdiam di rumah, dan ini kesempatan bagi kami untuk berkumpul di rumah tangga, mengenal Tuhan dengan sisi rumah tangga kami. Berkati bangsa kami Bapa. Kami percaya sesuai dengan kehendak-Mu juga, maka pandeminya akan berakhir dari negeri ini. Dan negeri ini boleh dibangkitkan pulih. Semakin banyak orang boleh diselamatkan. Tuhan, Kau sertai setiap orang-orang kudus-Mu. Biar damai sejahtera-Mu kepada firman-Mu yang terus menuntun mengawal setiap mereka. Mari saudara angkat tangan di hadapan Tuhan. Kiranya berlimpah atas segala berkat damai sejahtera, anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan penyertaan dan pengurapan Roh Kudus akan terus dan senantiasa menyertai hidup saudara mulai pagi hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput setiap kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom, Maranatha. Datanglah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan. Haleluya.